Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara mencari uh, fold change gitu dari data PCR yang udah kita dapat, dari data CT yang udah kita dapat. Nah, langkah pertama itu kita udah punya data nih, data tentang CT-CT-nya. Jadi yang kita mau cek itu kan yang gen SOD kan, makanya kita di sini yang CT SOD kita copy semua, terus kita salin. Terus yang di sini juga, yang di eh beta actin juga kita copy, terus kita salin. Nah, di sini ada average target gain. Nah, itu dapat dari mana? Dari eh CTSLD2 itu di copy aja yang KO1, yang 40, tinggal di P, tinggal di drag aja. Nah, oke. Setelah itu, eh ini kenapa sama? Tinggal di drag aja, karena ini juga sebagai kontrol ya. Terus yang di sini juga, ya, average internal gain itu dapat dari beta actin, terus di enter aja, terus sorry, 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 maaf. Ini di copy, paste, tinggal di draft aja. Nah, terus gimana cara nyari delta CT target? Di sini ada rumusnya ya, CT target gen dikurang CT housekeeping ya kan. Jadi untuk gen target ini SOD2 dikurang sama housekeepingnya itu beta actin. Nah, tinggal di draft aja ke sampai bawah. Kalau yang internal gen itu eh, rumusnya sama dengan yang average target gain dikurang average internal ya kan, terus di enter, terus di drag lagi aja ke bawah. Oke, terus gimana cara nyari delta delta CT? Ini juga ada rumusnya, yaitu delta CT sampel dikurang delta CT kontrol ya kan. Jadi di sini rumusnya sama dengan delta CT target ini sebagai sampel, dan juga delta CT kontrol yang ini. Terus tinggal di enter, terus tinggal di drag aja sampai bawah. Kenapa dia nol? Karena dia itu sebagai kontrol ya. Terus di sini kita tinggal masukin aja rumus yang ini, dua, untuk mencari final change itu rumusnya dua pangkat delta CT, delta CT, sorry, dikurang pangkat min delta CT. Tinggal di ini, di enter, terus di drag aja ke bawah. Oke. Setelah itu gimana? Setelah itu kita akan membuat eh, diagram dulu, diagram terlebih dahulu dengan cara copy yang sampel ikannya, lalu kita masukin yang data for change. Sorry, sebentar ya. Ini di copy, penting di copy juga, di paste. Oke. Sorry, sorry. Sebelum itu, kita akan menggunakan paste, tapi pastenya beda, paste spesial. Yaitu caranya tinggal di paste, sorry, sorry. Ini di copy dulu. Terus di sini di copy, ini pakai yang ini, yang paste spesial, yang values. Ini supaya datanya tuh nggak berubah-ubah gitu. Set, setelah keluar udah, ini kita ubah dulu ini persenannya, persenannya. Desimalnya kita mau ubah dulu. Ini kita benerin. Oke. Nah, terus gimana cara bikin diagramnya? Tinggal di blok aja dari yang sampel ikan sampai voltage yang paling bawah. Terus tinggal ke insert, recommend charge, tinggal di oke aja. Oke, di sini udah muncul.
diagramnya. Di sini kita edit dulu, kita nyalain exist title-nya untuk namain. Jadi di sini itu kita ganti sebagai fold change. Dan di sini kita ganti sebagai uh, sampel ikan. Oke. Terus setelah itu kita klik lagi tombol plus, kita pakai yang data checklist yang data label supaya ininya bisa lebih hasilnya itu bisa lebih kelihatan jelas gitu kan berapa berapanya. Nah, mungkin sekarang akan saya interpretasiin ya. Jadi untuk data dari uh, fold change dari gen SOD ini itu bisa dibilang eh, menurun gitu dari si kontrolnya gitu. Kalau misalnya dari jurnal Farrow et al. 2024 itu menyatakan kalau misalnya fold change yang didapat itu lebih kecil dari satunya itu kontrol ya kan, maka dia itu bisa dikatakan ekspresi gennya menurun gitu. Dan kalau misalnya eh, ekspresi eh kalau misalnya fold change-nya itu lebih dari yang satunya sebagai kontrol itu, maka eh, ekspresi gennya itu meningkat. Nah, di sini eh, kalau misalnya menurun itu dalam jurnal itu dikatakan sebagai down regulation atau regulated ya kan. Kalau misalnya mengalami kenaikan ekspresi gen bisa disebut up regulated atau regulation ya kan. Nah, eh, kenapa sih ekspresi gen ini bisa turun ataupun naik gitu? Karena bisa disebabkan oleh beberapa faktor dari jurnal yang saya baca, yang menurut Pero et al. 2024, eh, perubahan ekspresi gen ini bisa disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama itu lingkungan, eh, seperti suhu dan lain sebagainya. Yang kedua itu hormon dari si ikan. Yang ketiga juga bisa disebabkan oleh eh, proses spermatogenesis. Jadi mungkin ada banyak lagi faktor yang bisa mempengaruhi kenaikan ataupun penurunan ekspresi gen. Namun dari jurnal yang saya baca itu dari tiga hal itu yang bisa membuat fold change-nya itu uh, up-regulated ataupun down-regulated. Oke, mungkin segitu aja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.